Dari itu 19.973 Persada FM. Tata semangat pagi Persada listeners, kembali 08 Rian Wardana hadir ke ruang dengar Anda di hari ini ya, Selasa 21 Juni 2021, di mana kita akan hadir di satu rancangan acara spesial kita, yaitu HD Persada Healthy Discuss Persada FM. Tentunya saya juga udah nggak sendiri dong ya, ada Dokter Ico yang selalu setia menemani kita di rancang acara ini, HD Persada. Langsung kita sapa, semangat pagi dokter. Selamat pagi Bang Rian. Ya, apa kabar nih dok? Alhamdulillah sehat saja. Ya, Bang Rian alhamdulillah. gimana Bang Rian? Ya. Sehat semua kan, sehat ya. Alhamdulillah sehat semua. Sehat kantong, sehat perut, sehat mata. Harus pakai Sehat apa lagi? ya. Sehatnya orang tambang tuh kan Ya. nanti kalau udah cuti atau gajian gitu kan gitu. Iya. Ya. Cuti masih, aduh, ngomongin cuti lagi. Cuti penting lagi. Gitu ya. Iya. Oke. Nah dok, edisi kali ini nih, apa nih bahasan yang akan kita bahas nih dok? Baik, Persada listener sekalian yang saya hormati dan banggakan gitu ya. Terus sama Bang Rian, nih sebutkan nih satu nih. Boleh. Amaya Dori masalahnya. Ada satu masalahnya makhluk halus. Masuk tidak astral ya. Benda astral yang enggak astral tapi. Aha. Jadi pagi ini kita mau ngebahas salah satu kelainan lah gitu ya. Penyakit juga gitu. Secara umum sih. Iya. Ya. Benjolan. Benjolan. Benjolan kan orang kan kalau cerita benjolan ada benjolan tanda kutip, ada benjolan yang apa gitu. Oke. Ini benjolan yang beneran, Yang beneran, ya. benjolan yang lain. Nah, Benjolan terus yang benjolan. nggak boleh gitu ya. Masa enakan yang benjol-benjol apa yang gimana Bang Rian? Ada yang enak yang rata dong dong. Aduh, Oh. Masa sih? Mana-mana bayi nyari yang Oh, benjol. gitu ya. Oke. Nah, benjolan seperti apa nih dok yang Jangan. dimaksud sama dokter? Jadi gini, benjolan itu kan sesuatu tonjolan yang abnormal ya. Kalau cerita penyakit, Iya. ya kan? Kalau hidung nggak benjol, nggak nongol, nggak ikan Itu memang sudah Itu dari memang sononya ya. dok. Justru nggak benjol bahaya ya. Gitu ya. Apalagi perempuan. Salah, maaf. Kan? Dikit-dikit nyerempet. Iya ya. Udah waktu Gitu cuti ya. berarti. Nah, benjolan yang saya ceritakan di sini adalah benjolan-benjolan yang ada di tubuh kita, Iya. yang timbul akibat kelainan. Mhm. Nah kan yang namanya benjolan definisinya adalah masa yang tubuh abnormal gitu. Oke. Nah yang mau saya bicarakan kan tubuh kan luas nih, Benar. gimana gitu, bisa di jidat, bisa di mana. Mhm. Tapi yang spesifik adalah benjolan yang saya mau bicarakan. Ini kadang-kadang banyak juga gitu ya, Iya. bakal kita rasain. Kira-kira pernah nggak benjol di belakang, di bawah rahang kita itu? Di bawah Daerah rahang Oke. atau kiri kanan deh gitu. Kayaknya pernah deh ya. Pernah ya. Aha. Nah itu yang saya mau bahas pagi ini supaya jelas. Oh, jadi lebih spesifik Ya, lagi ya. Lebih spesifik. Oke. Nanti kan suaranya gini. Ini ada benjolan ini di sekitar rahang saya, ini apa sih dok? Gitu. Mhm. Kemarin nggak ada. Tidur bangun-bangun kayak gini. Ada Nah, gitu ya. Dan itu mendadak secara bisa tiba-tiba. seperti itu. Ya itulah tubuh kita ya. Tubuh kita itu penuh kejutan sebenarnya. Waduh. Cuman kita nggak pernah terkejut-kejut gitu ya. Ah. Karena apa? Ya nggak tahu ya, nggak pernah mikirin badan kali ya. Iya, jadi wow, saya surprise gitu ya. Mestinya makanya karena nggak pernah mikirin itu dikasih surprise. Nah jadi yang kita mau bahas ini Mhm. ya salah satu benjolan di bagian tubuh kita di kepala ya, di area Oke. kepala, di wajah. Apa tuh? Ya biasanya benjolan di sekitar rahang. Mhm. Rahang kita kan ada dua nih, Yap. rahang atas sama rahang bawah. Oke. Pernah ngerasa nggak punya rahang atas? Nah, Taunya orang rahang bawah doang. bawah, Gitu. ah. Oh, rahang yang bawah aja salah. Rahang tuh ada dua, rahang atas, rahang bawah. Oke. Kalau nggak punya rahang atas, ketemunya di mana kalau hiunya? Iya sih. Oke. Sejelek-jeleknya iya. buaya aja ada rahangnya kan. Karena kebanyakan orang bilang rahang itu yang di sininya dong. Nah Di mana itu di bawah. yang bawah, yang garis turun naik itu kan lengkukannya kita muka makan. itu ya. Ya Oke. itu rahang namanya ya. Yang kelihatan yang dari atas itu rahang atas, yang rahang Mhm. bawah. Nah di rahang bawah kita ini sebenarnya kalau kita pegang itu agak sembunyi sedikit itu ya. Itu ada organ-organ. Oke. Nah, dimulai dari kulit, Mhm. kemudian masuk ke dalam otot, kemudian masuk lagi ke dalam itu ada kelenjar-kelenjar pembuluh darah. Oke. Ya. Nah, semuanya itu berpotensi benjol. Mhm. Nah,
saya pengen nanya nih, tulang bisa benjol nggak? Kayaknya enggak deh. Hah? Kayaknya lo ya. Hah? Tapi Ayo, sekarang kalau dapat kita souvenir, bayangin dapat souvenir kan nih. nggak lunak gitu. Dapat ya. souvenir nih, dapat souvenir. Dapat souvenir. Payung cantik ya. Tulang bisa benjol, jangan Oke. salah ya. Tulang bisa benjol. Ini jawaban saya. Nggak ada yang jawab sih, jadi nggak dapat souvenir. Di bawah pulang Saya udah dapat deh, saya yang dapat dah baru ya. Ini nggak tahu nanti dikasih gelas persada aja deh. boleh, boleh, boleh. Kan udah ke Ramadan kan. Mau lebaran haji, kasih apa ya namanya. Nah jadi tulang itu juga bisa benjol ya saudara apa saudara listener sekalian. Ya, jadi dulu tuh saya kapan dulu ya waktu masih nggak ini waktu jadi dokter tuh saya mikir benjol itu cuma miliknya otot-otot aja gitu. Oke. Ternyata tulang bisa benjol. Bisa dia kalau terjadi penumpukan tidak rata lagi. Contohnya apa? Ya, kalau ada pengapuran, Oke. ya, pengapuran bisa seperti itu. Atau terjadi abses. Abses itu ada kayak infeksi di sekitar tulang. Itu juga bisa jendol. Ya, atau penyakit keganasan, Oke. tumor ya. Lebih ganas lagi ya. Di tulang. Nah, ini yang saya mau bahas mulai dari luar ke dalam. Dikit-dikit aja deh ya, dikit-dikit karena waktunya juga cuma 1 jam. Yap. Jadi yang pertama, benjolan di sekitar rahang, di sekitar pipi kita itu yang bagian belakang di bawah dari telinga. Itu yang paling gampang apa coba? Benjolan di kulit. Oh, ini yang makhluk astral yang dekat kita ini, saya nggak mau kasih tahu namanya siapa gitu. Orang jerawatan kan mesti ya. Oh, langsung jempolnya gitu deh. Jepang. Nah, Bang Rian kan semua orang pasti pernah jerawatan. Oke. Nah, jerawat itu juga benjolan. Cuma Oh, itu termasuk ya? Ya. Cuman Oke. ada beberapa orang pernah lihat nggak jerawatnya ganas banget, gede, besar. Nah, itu bisa dua perlakuan. Oke. Karena sering dipencetin, tangannya iseng, kukunya kotor, pipinya pencet. Oke. Ya, waktu pertama berhasil dia ngeluarin isinya kan, wah, Iya. senang gitu kempes. Besok di tempat yang sama timbul lagi kayak gitu bengkak, Aha. pencetin lagi, keluar lagi. Yang terakhir dipencetin nggak bisa keluar apa-apa, tambah bengkak. Oke. Nah itu jerawat penyebab awalnya. Nah itu abses namanya, abses kulit akibat jerawat yang salah kelola, salah penanganan. Oke. Nah, itu abses. Kemudian masuk ke otot. Pernah lihat orang digebukin? Ya. Wis, masuk ya. Gebukin apa nih? Gitu ya, bukan gebukin kasur. Di film Jadi tapi kayak dapat. apa ya orang lagi berkelahi, Aha. ya, atau misalkan apa tinju ya Iya. olahraga itu kan bengep dia kelihatan tuh, Betul. bonyok tuh. Di rahangnya kalau udah kena uppercut gitu ya, Aha. jatuh. Nah itu kelihatan tuh ada bekas pukulan. Oke. Atau kebentur lah, kepentok gitu ya, entah siapa, Kejedot, ya. atau apa gitu ya. Kejedot tuh kadang-kadang bengkak. Nah itu yang bengkak bukan kulitnya aja, tapi ototnya. Ya. Kemudian masuk ke dalam organ. Iya. Organnya apa di situ? Ada pembuluh darah, ada kelenjar. Nah kelenjar yang paling sering tuh bengkak kelenjar. Dua kelenjar, satu kelenjar ludah yang agak ke dalam dari rahang. Oke. Nah, ada satu lagi kelenjar getah bening. Oke. Pernah dengar ya getah Betul. bening? Pernah. Nah, kelenjar getah bening itu penting ya di daerah mulut ya. Aha. Karena apa? Mulut kita ini jangan salah Pak. Kita kan tiap hari gosok gigi. Betul. Betul ya? Ya. Tapi yang dibersihin kan giginya ya. Mhm. Nah, jadi kita tuh membersihkan mulut ya itu karena ada jaminan bakal tumbuh kuman-kuman di situ. Makanya harus dibersihkan. Berapa jam sekali ya? Sebenarnya kalau dilihat kuman atau virus atau bakteri itu bisa tumbuh kan sekitaran antara 5 jam dalam artian 6 jam itu dia udah bisa menjadi lebih banyak tuh, mulut Oke. kita. Nah jadi setiap habis makan kita harus sikat gigi sebenarnya. Cuman kan kita kan kagak kumur-kumur doang udah Nah, cukup ya. betul. Nah, itu jadi harus dibiasakan untuk membersihkan mulut rutin. Minimal 2 kali lah pagi sama sore gitu kan. Ngurang-ngurangin odol kan supaya ntar beli lagi di koperasi. Kesian kalau nggak gitu nanti nggak ada yang beli. Biar ada alasan buat pesiar ya, Dok ya. Iya jauh banget beli odol sama Rinda gitu ya. Mana sih ini ada tuh. Tinggal pesen aja. Nah, Turun dikit tapi kan nggak enak. Orang kan kalau nggak jauh tuh rasanya nggak enak. itu. Nah jadi harus dibersihin. Bersihin supaya apa kumannya nggak ngendon. Nah kalau ada yang rusak giginya
atau ya paling enggak sariawan dulu deh di dalam mulut ya. Oke. Di balik dari rahang kita itu kan ada mukosa mulut. Mhm. Nah, di dalam itu suka kadang-kadang kan kita tuh sariawan. Pernah deh, pasti semua orang pasti sariawan. Nah, Apalagi kalau ngadepin masalah apa gitu ya, Iya. sama pacarnya sariawan. Ya. Terus bokeh sariawan juga. betul. Stres mikirin gitu. Nah, kan pernah deh pasti ngerasain kan sariawan gak enak. Kadang-kadang kecil aja bisa jadi lebar tuh, kayak gorong-gorong di apa namanya, di jalan Separi ya. Harus benerin tuh. Jadi saking lebarnya lupus gitu, lupus. Nah, sariawan ini mulainya tadinya cuma lecet-lecet doang, jadi sekarang lupus. Nah, lupus itu udah bakal ditumpukin sama bakteri. Nah, terjadilah infeksi. Infeksi lama kelamaan timbullah abses. Nah, sebelum jadi abses kan tubuh ngelawan nih. Mhm. Nah, makanya tugas pertama pertahanan tubuh kita di mulut itu adalah di kelenjar getah bening. Oke. Nah, karena banyak yang masuk musuh-musuh ya, bisa karena bakteri ya salah satunya ya, atau jamur yang di sekitar mulut. Nah, dia udah mulai berantem kan, Mhm. terjadilah pembengkakan, peradangan, radang kelenjar. Kalau sembuh, kempes dia. Otomatis kempes sendiri ya. Otomatis. Oke. Makanya kalau pas kita pegang tuh, atau dia bangun pagi nih, Mhm. semalam nggak apa-apa, kita tuh gendut gitu, ada Iya, apa? iya. Nah, itu kelenjar getah bening yang paling sering bisa. Terus ada apa lagi? Di situ ada kelenjar liur. Mhm. Nah, kalau tadi pergulatannya masih panjang, Oke. berantemnya ini si apa namanya, tentara-tentara di sekitar kelenjar getah bening mulut, di bawah mulut apa namanya, di bawah rongga apa, di bawah rahang itu memberikan perlawanan gitu ya, Mhm. masih perpanjangan nih. Nah, itu bisa nanti dia bersambung berlanjut ke kelenjar yang satunya lagi. Oke. Apa tuh? Kelenjar ludah, namanya parotis. Dia ada di sekitar di dalam dari rahang bawah ya, agak ke atas sedikit. Itu ada di sekitar pipi. Kalau kita tusuk-tusuk gitu tuh ada kayak enak di sekitar ujung Rasanya ya. Nah, kalau kita mangap itu ada kayak sudutnya tuh. Mhm. Nah, parotis itu di sekitar situ. Agak lebar ya, agak besar dari kelenjar getah bening. Nah, kalau itu sakit ya bengkak juga. Nah, Oke. itu sampai ke belakang telinga. B. Pernah dong waktu masih kecil dikasih belaung sama ibunya. Lupa dong. Betul kan, Dok? Nah, itu namanya gondongan. Oke. Ya, itu bisa kalau infeksinya berlanjut sampai ke situ dia jadi parotitis ya. Kalau dia disebabkan oleh virus ya jadi mumps namanya, itu bahasa bagusnya MUMP S, mumps. Oke. Nah, itu kelenjar ludahnya, liurnya yang meradang terinfeksi. Itu bengkak juga di sekitar. Kalau dikasih obat, daya tahan tubuhnya bagus, kempes. Oke. Ya. Nah, saya mau cerita yang nggak kempes-kempes. Yang kempes-kempes itu apa? Contohnya abses jadinya. Semua bisa menjadi abses. Parotitis, abses. Lymphadenitis, abses. Mhm. Nah, kalau yang namanya abses itu udah bengkaknya menetap tuh agak lama. Makanya Oke. kalau misalkan batas waktunya berapa sih? Ya paling-paling orang bengkak sama paling lama seminggu ya, 5 Iya. hari deh. Orang Mhm. dari mulai sakit gigi bolong, gerowok, ada absesnya bengkak gitu ya di ini, Iya. sampai ke kelenjar bengkak atau sariawan, paling 5 hari. Udah mulai stres ya. Nah, ini bisa lebih dari 2 hari, seminggu, sekarang Mhm. sudah mau masuk sebulan kok nggak kempes. Nah, itulah abses. Oke. Nah, itu harus diapain? Diobatin, bawa ke dokter nanti diperiksa. Kalau misalnya Oke. dokter udah kasih antibiotik nih, nggak sembuh juga, mesti kan kasih antibiotik sembuh dong. Mhm. Nah, ini harus dilakukan operasi. Jadi kompresinnya itu harus disobek dulu, keluarin di sini. Nah, selain abses juga bisa juga kista. Banyak ya. Banyak kista itu. Oke. Jadi selain abses kan, abses sama kista itu bersaudara kembar Mhm. karena sama-sama punya kantong. Iya. Ya, kalau kita kantong ada duitnya nih, enggak. Kantong main penyakitnya gitu. Nah, kantong ini berisi cairan, itu disebut dengan kista. Aha. Kalau abses berisi nanah, biasanya gitu. Nah, itu nanah itu akibat perjuangan tubuh kita melawan kuman mati. Nah, itu timbul nanah Oke. yang warna hijau kekuningan. Darah itu ya, putih ya, Dok ya. darah putih yang mati ya. Nah, jadi itu tindakannya harus itu. Jadi Mhm. kalau misalkan Anda itu ada meraba ada benjolan seperti
itu merah sakit ya kita lihat dulu ini ada nggak penyebabnya. Kalau dari mulutnya dilihat ada sariawan, ada gigi apa yang bolong, Yang gitu lubang. sakit, diawali dengan sakit gigi dulu, atau ada nyeri nyeri nelan, nah, Mhm. itu kan ada amandel juga itu, kerja vitamin juga itu. Iya. Nah itu bisa jadi akibat infeksi tersebut yang membuat jadi bengkak. Mhm. Nah itu dari segi pembengkakan akibat infeksi. Oke. Kalau yang dipukul, apa itu, tinju segala macam, nah itu kan otot. Berapa hari biasanya hilang? Biasanya ditandai dengan ada tanda-tanda traumatik, Iya. yaitu terkumpulnya darah ya, beku di situ warna atau ungu-unguan lah, gitu ya, lebam. Iya. Nah kalau misalkan pukulannya ringan aja, lebamnya kecil. Tapi kalau misalnya benturannya keras, ya lebamnya juga besar. Nah itu butuh waktu. Paling lama berapa? Seminggu juga hilang. Asalkan dikompres pakai air dingin dan sembuh lagi. Ya. Iya. Nah yang infeksi juga bisa juga dibantu dengan selain antibiotik, pemberiannya dikasih kompresan gitu. Mhm. Ya. Nah jangan dipencet-pencet, nggak boleh. Abses kalau dipencet pecah, dia akan menyebar. Kista juga sama, pecah ya menyebar, makin parah lagi nanti berbahaya, bisa nyebar sampai ke jantung segala macam. Iya. Nah kalau tadi lebam akibat trauma nggak boleh dipencet-pencet, bisa terjadi perdarahan. Mhm. Perdarahan apa? Masif, nggak keluar darahnya, tapi masif. Masif itu makin ke dalam ya. Nah makin ke dalam kan bahaya. Menekan yang lain ya. Di situ ada saraf ke pipi, kemudian ada pembuluh darah, kalau kejepit ya, bagus juga ya. Iya. Betul. Berikutnya benjolan apa nih maunya? Ya, benjolan apa lagi nih? Benjolan apa lagi? Nah benjolan tumor. Oke, Ya. sebelum ke benjolan tumor, ini kayaknya semakin kesini semakin bahaya nih dok ya. Ya. Aduh. Jadi sebelum masuk tumor, Aha. ada sebelum lupa nih, Ya. lupa, ada yang memang penyakit yang sering kali menyebabkan benjolan, terutama di rahang bagian bawah itu ya, kelenjar getah beningnya membesar ya. Oke. Itu kita curigai sebagai limfadenopati di Apa? TBC. Oke. Nah, penyebabnya itu adalah infeksi kuman TBC yang menginfeksi kelenjar getah Iya. bening. Ya, jadi ada TBC kelenjar itu istilahnya ya. Mhm. Nah itu juga bisa menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening di daerah rahang bawah. Oke. Kita pegang tuh di bagian bawah tuh ada besar. Mhm. Nah jadi kadang-kadang orang kan takut juga ya, wah jangan-jangan apa penyakitnya. Aha. Nah itu bisa jadi karena jadi kan orang taunya kan TBC itu di paru-paru. Betul. Tapi ternyata itu bisa menyebar sampai ke apa namanya, ke kelenjar getah bening. Nah dia ngendon di situ jadi TBC kelenjar. Mhm. Itu juga bisa membesar. Iya. Nah, pengobatannya apa? Iya nggak bisa dikasih antibiotik, cuman antibiotik biasa. Bisa itu harus diperiksa, dibuktikan dengan senologis, kemudian periksa sputum dahaknya. Oke. Kalau ternyata nanti sputum dahak atau dahaknya itu yang diperiksa 3 kali ya, sewaktu pagi sama sewaktu lagi, nanti itu diambil ternyata positif, hasilnya Iya. menunjukkan ada kuman TBC yang harus diobati Mhm. sesuai dengan TBC, pengobatan Oke. TBC. Nah itu juga butuh waktu lebih dari 6 bulan ya, sampai 1 tahun, tergantung dari gejalanya sudah berakhir atau belum setelah pengobatan atau masih ada. Iya. Itu biasanya dilanjutkan lagi pengobatan sampai selesai. Mhm. Nah nanti dilihat setelah ada hasil diperiksa ternyata bersih semua, sputumnya nggak ditemukan lagi kuman TBC ini, kemudian juga fluosenologis bersih, ya sudah dianggap sudah sembuh. Iya. Gitu. Biasanya sih kalau cocok ya, betul penyebabnya adalah TBC, dikasih terapi TBC dia akan mengecil. Oke. Ya. Tapi ini tumor adalah pembesaran ya dari bagian tubuh ya yang abnormal. Iya. Makanya bengkak itu namanya juga tumor juga gitu. Mhm. Ya, tapi karena yang tadi itu pembengkakan akibat infeksi, kalau spesifik adalah pembesaran dari sel, regenerasi sel yang tidak normal. Oke. Ya, bisa di kelenjar getah bening juga, namanya limfoma. Limfoma. Mana mungkin pernah dengar limfoma maligna ya, atau limfoma yang biasa gitu ya. Nah, itu penyebabnya yaitu karena ada apa namanya bukan regenerasi, pertumbuhan sel yang
di luar normal. Oke. Nah itu gejala juga bisa kelihatan dari pembengkakan kelenjar di sekitar getah bening di leher ya, dari mulai dari rahang sampai ke leher. Nah kalau kayak begini ketemu, ya, itu harus dibawa ke dokter, ya, dokter penyakit dalam atau ahli Spesialis ya. spesialis ya, untuk diperiksa lebih lanjut. Biasanya nanti diambil sampelnya, bisa diambil darah, Oke. ada juga diambil sampel dari ginjalnya itu. Nah, itu nanti bisa ditentukan nih limfomanya ini benign limfoma atau yang maligna. Kalau yang benign itu yang ringan. Oke. Ya, apa maksudnya tumor jinak ya. Iya, Nah, kalau yang kebahayaannya lah ya. masih rendah. Nanti bengkak-bengkak dikit aja, ganggu mulai apa namanya nggak nyaman, rasa nyaman nggak di leher ya, karena kan kadang-kadang orang kan secara aksesoris ya, kan apa secara kosmetik kalau ada benjolan kan jelek ya mas, Betul. terganggu lah gitu. Iya. Apalagi orang kan banyak yang kayak gibah gitu ya, ngomong benjol apa itu kan. Bukan kayak gibah dong. Jadi omongan gitu kan, jadi omongan orang gitu, kadang-kadang begitu ya. Jadi Iya. ya gitu ya. Jadi ya secara konsumtif kadang-kadang nggak ketahuan tuh, dia bengkak gitu, bangun tidur nanti dibawa ke dokter setelah diperiksa ternyata dia pembesaran mediannya setelah diperiksa lebih lanjut. Oke. Nah penanganannya biasanya agak berbeda ya, khusus untuk tumor. Itu nanti tergantung dari dokter yang merawatnya. Iya. Ya paling ringan dikasih obat minum aja, yang bisa disebut sitostatika gitu ya. Iya. Sitostatika itu yang bisa menekan tumbuhnya sel-sel yang abnormal tadi supaya tidak menggila tubuhnya. Ya. Nah penyebabnya apa nih? Penyebab kan banyak. Kalau penyebab tumor tahu sendiri lah ya. Apa yang bisa membuat sel-sel menjadi menggila tubuhnya nggak bisa terkoordinasi dengan baik gitu ya. Ya salah satunya adalah zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah zat makanan apa yang berbahaya misalnya ya, kalau zat-zat yang alami sih insya Allah nggak apa-apa, tapi alami pun bisa jadi bahaya kalau tergantung terdapat misalnya pestisida. Oke. Ngomong pestisida sudah banget. Nah itu ada tanaman itu pertanian itu yang menggunakan pestisida, itu kan Obat-obatan yang dari kimia ya. bersifat kimia. Iya. Itu bisa menyebabkan regenerasi pertumbuhan dari sel-sel tubuh kita itu agak ngaco ya. Oke. Terus makanan-makanan instan yang Iya. dalam pengolahannya itu menggunakan zat-zat kimia ya. Nah zat-zat kimia ini ya ditengarai ya bisa tidak bermanfaat untuk kita ya, malah membahayakan. Contohnya itu tadi bisa merangsang dari pertumbuhan abnormal di sel-sel tubuh kita. Oke. Ya terus apa lagi? Minuman. Nah, minuman yang mengandung pengawet, ya kan? Pewarna, Minuman kemasan gitu ya, dan kebanyakan ya. Hati-hati pak, ya hati-hati betul teman-teman sekalian. Jangan asal sekenaknya dapat, wah seger. Iklannya enak. Sebenarnya sih dapat ya. Segernya dapat. Penyakitnya juga dapat. Penyakitnya juga bisa dapat, ya bisa didapat. Jadi tolong berhati-hati untuk mengkonsumsi sesuatu itu. Ya lebih baik ngambil air putih aja deh, gitu ya. Betul. Tambah kinclong tubuh kita daripada hal-hal yang juga merokok. Maaf nih mas, yang bagian merokok, saya menyebutkan juga, ya. Bisa menyebabkan tumor ya. Atau kanker juga bisa. Oke. Nah itu ya enggak ada benar. Kan kalau lihat di label rokok juga ada tulisannya. Betul. Bisa menyebabkan kanker. Iya. Selain kanker kering kalau kebanyakan. Ngerokok di Itu tanggal sudah tua pasti ya, gitu Dok, ya. Habisin duit. Oke. Nah tadi dari awal pembicaraan kita terkait benjolan itu, benjolan yang ringan, kemudian sedikit lebih berat, yang tadi disis, abses, disis jadinya abses. Apakah itu berurutan dok? Maksudnya kalau misalnya nih, atau itu memiliki jalur yang berbeda atau bagaimana? Jadi kalau misalnya ada benjolan, kemudian kita biarkan saja, lama-kelamaan akan berubah menjadi abses. Kemudian kalau kita biarkan juga akan bisa tumbuh menjadi tumor, atau seperti apa nih dok? Iya, sebenarnya kan gini mas Ria. Iya. Yang namanya benjolan ya
Oke. sebutannya kan tumor. Oke. Pokoknya Ya. setiap benjolan lah gitu. Kecuali benjolannya indah gitu kan bukan tumor. Ya. Kepala. Benjol. Udah lutut kaki gitu enak ya. Ya jadi kalau di teori, Mhm. kalau di teori balik lagi ke teori, yang namanya semua benjolan. Itu disebut Benjolan tumor ya. pokoknya yang Abnormal lah ya. abnormal Oke. itu kita sebut tumor. Oke. Ya, makanya Iya, kalau iya, orang iya. yang habis kena apa namanya trauma tuh, yang Mhm. pertama kali diidentifikasi kan ada tumor, ada Oke. dolor tuh panas ya, nyeri. Ah, Nah itu kalor tuh warnanya merahan, Oke. gitu ya. Nah itu jadi semua yang benjolan tumor. Nah kita tinggal bedain aja ini tumor jinak apa tumor ganas. Gitu. Oke. Iya. Nah kalau bisa dilihat dari ininya tipe tubuhnya. Kalau Mhm. kalau penyebabnya itu tidak diketahui misalnya ya, itu kita agak curiga nih, kok nggak ketahuan gitu siapa tiba-tiba di nongol. Iya. Nah, ini jadi ini tumornya arah-arah agak ganas. Mhm. Apalagi di pertumbuhannya makin lama makin cepat dalam waktu-waktu yang singkat. Oke. Misalnya ini baru ketemu seminggu yang lalu. Nah, sebulan berikutnya kok udah gede. Dulu cuman ya seujung jari kita lah kali ya, bulat Iya. aja gitu sekarang. Tiba-tiba kok jadi sebuah bekal dalam satu bulan. Nah, itu kan pertumbuhan yang Yang cepat, sungguh cepat ya. progresif. Terus juga dia biasanya nggak bisa digerakin tuh, Oke. lengket, Aha. dan suka kalau kita tekan nyeri. Mhm. Nah kalau yang jinak tuh ditekan-tekan paling ya kalau ketekannya terlalu keras ya baru sakit ya. Enggak, Ya. enggak ditekannya kadang-kadang suka sakit juga itu. Dengan Mhm. benjolan seperti itu kita agak curiga Iya. ya ganas ya. Nah nanti perlakuannya lain. Nah untuk mengetahui lebih lanjut biasanya di awal tuh sudah diperiksakan, makanya diambil sampel Mhm. dari benjolan ya. Tapi kalau kita tahu ini cuma infeksi doang mah ngapain diambil sampel ya, paling pun kalau mau diambil sampel nanahnya gitu ya, pengen Iya. tahu supaya nanti dikasih antibiotiknya yang cocok gitu, Hmm. langsung kan. Prosedurnya seperti itu yang benernya. Oke. Nah itu tapi kan makan waktu lama, makanya sebelum diambil sampel udah langsung kasih antibiotik aja. Biasanya kita kan udah bisa ngebayangin, oh bakterinya ini, nah ada keluhannya juga gitu kan, oh ada gigi yang bolong, kita udah tahu nih bakterinya ini. Nah TBC juga gitu kan, tadi saya ceritain Iya. orangnya mungkin kurus, nggak gemuk-gemuk, Mhm. makan apa aja ya udah makan Masuk, gajah, ya. udah makan gajah juga nggak gede-gede gitu, Malah gajahnya gede ya dok ya. gajahnya habis, gajahnya habis gitu. Ini nggak gede-gede, nah kita curiga kan, nah ini udah apa nih, gizi udah dikasih, nah tiba-tiba ada keluhan, ada rasa batuk, segala macam, pegang kelenjarnya di leher, oh gede, nah ronsen dulu, periksa sputum. Nah ternyata dari ronsenologis ada sedikit gambaran seperti TB ya, TBC, infeksi di paru-parunya. Udah itu kelenjarnya itu udah pasti penyebabnya TBC. Oke. Nah udah diobatin. Kalau cocok bener diagnosanya ya kempes dia. Nah kalau tumor itu biasanya ada sesuatu misalnya dikasih antibiotik ke kempes Mhm. di sekitar situ, kasih lagi ke kempes. Nah ini bukan infeksi nih, tapi Oke. suatu pertumbuhan yang merajalela gitu ya, nggak bisa Mhm. dikontrol dari sel. Bisa lebih lanjut untuk menentukan sel apa ini. Karena kan kalau di PA, namanya di PA ya, patologi anatomi. Mhm. Nah setelah di patologi anatomi tuh ada hasilnya. Nah, ada hasilnya dia, kalau ada kata-kata metaplasi sel, nah Oke. itu udah ganas tuh mas. Ada kata-kata gitu begitu dilihat tuh di hasil itu ini. Tapi kalau cuman gambaran proliferasi dari sel basal ini di sini, pertumbuhan gini, terus tidak menuju ganas, nah itu udah aman. Gimana caranya? Ya bisa jadi kalau dia dibiarin sebenarnya juga nggak apa-apa sih gejala itu, cuma kan nggak nyaman. Iya betul. Nah bisa dengan operasi diangkat. Tapi kalau dibiarin aja, apakah dia akan kempes sendirinya dengan berjalannya waktu? Bisa kempes, Oke. tapi nggak sampai 100% dia Tetap berasa gitu ya, berasa ada benjolan masih ada ya. gitu ya, tetap Oke. kita bedain. Nah terus kalau yang ganas ini udah cenderung dia bakal tambah gede Mhm. ya. Tambah berubah juga ada ini. Nah,
Jadi apa? Setelah diperiksa ternyata ganasan ya ada dua nih. Oke. Bisa dengan terapi sitostatika ya, nanti dikasih obat anti tumor ya. Nah, tergantung derajatnya. Oke. Nah kalau cuma derajat 1, 2 ya nggak masalah. Tapi kalau sudah stadiumnya ya, stadium kalau bukan derajat stadium 1, stadium 2 masih mendingan deh. Kalau udah stadium 3, apalagi 3A, 3B. Oke. Kenapa dipisahkan 3A, 3B? Kalau 3A itu dia masih in situ namanya. Di tempat itu doang dia gede. Nah kalau B dia udah mulai penjalaran tuh, nyebar. Menyebar kemana? Nah periksa ada nggak di jaringan sekitarnya, di bawah telinga misalnya itu ada di luar juga beranak pinak gitu ya. Nah periksa lagi yang lebih jauh, ronsen di paru ada. Iya. Nah berarti itu sudah advance, sudah di stadium 4 lagi tuh, 4A 4B juga. Oke. Nah itu apa penanganannya? Ya sebelum nyampe yang advance biasanya dioperasi, kemudian diradiasi supaya nggak ada pertumbuhan metastase. Oke. Nah itu bisa jadi hilang betulan, bisa jadi ada lagi di tempat lain tuh Mas. Jadi itu resikonya ya kalau tumor itu itulah. Itu kalau misalnya dia tumbuh lagi nih dok ya. Ya, Nah itu butuh berapa lama nih dok? kadang-kadang nggak Biasanya. butuh waktu lama-lama ya, seminggu 2 minggu Langsung sebelumnya ya? bisa begitu. Ini kan Oke. namanya sel yang bertumbuh abnormal kan. Kecepatannya itu ya bisa di atas normal pertumbuhan. Oke. Nah jadi seperti itu penanganannya. Nah, yang paling penting apa? Deteksi dini. Nah, deteksi dini. Jadi kalau setiap ada benjol atau apa, cepat diperiksakan Oke. supaya bisa ditentukan langkah penanganan. Iya. Terus pencegahannya ini juga penting. Anda kembali lagi lah seperti orang zaman dulu mengkonsumsi makanan sehat. Betul. Bukan Yeah. olahan, Bukan tapi kita olahan, olah Bos. sendiri ya. Iya. Ya. Semua kan memang makanan sekarang ini olahan. Iya. Ya, sama-sama dimasak juga. Cuman sebelum dimasak dia diolah dulu kan. Betul. Nggak seger. Ya, kalau orang zaman dulu kan dia matikan daun singkong, wortel, kalau yang makanan sekarang kan enggak. Udah diirisin tinggal panasin pakai microwave ya. Betul. udah kayak gitu dah ya. Nah itu nggak bagus. Dan karena apa, makanan instan itu dia sudah ada perubahan ya, mungkin dari secara ininya sel-selnya ya Iya. mengalami perubahan dari perlakuan waktu saat produksinya gitu ya, pengolahan di sumber makanan. Nah ini yang bahaya, banyak garamnya juga, belum lagi ditambah rasa-rasanya, tambah lagi apa bukan penyedap, pengawet. Oke. Nah sekarang kan ada prosesnya pakai ultraviolet segala macam, ya tetap aja itu makanan kan udah terlalu lama ya Iya. ya apa tidak langsung dimasak. Saya pernah baca juga itu ada literatur kalau untuk makanan telur tuh ya nggak boleh disimpan lama ya. Yang sudah ini ya sudah. Disimpan lama boleh, tapi kalau dimasak itu nggak boleh 2 kali sampai digoreng. Oke. Nggak boleh. Jadi telur goreng digoreng lagi Ya, gitu ya. makanya harus maksudnya. dihabiskan. Masakan telur tuh hari itu harus habis tuh, Iya. finish gitu ya, nggak Oke. boleh besok aja. Nah kalaupun besok ya itu nggak boleh dipanasin pakai goreng karena akan merubah ikatan rantai makanan proteinnya yang ada di telur. Berbahaya. Berbahaya ya. Oke. Terus kalau sayurnya apa bayam nggak boleh nginep. Iya. Besok Harus panasin habis lagi saat gitu kan, itu, iritnya gitu ya, biar Ya. besok jadi Popeye lagi gitu ya, nggak bisa. Yang ada papai. Iya, Papai itu sakit kata orang Sunda mah. Nah jadi gitu ya, dari makanan tuh harus ya. Nah, terus juga tambahan lagi ya, untuk mencegah supaya sel-sel itu tidak terlalu Berbahaya. itu tolong makanan-makanan yang sifatnya instan segala macam itu harus dibatasi, kalau bisa dihindarin lah ya, lebih ngambil yang segar-segar. Secara terpaksa aja baru Iya, kalau udah dikonsumsi. Nah gitu kan ya. memang kan sejarahnya makanan instan tuh apa? Nah, untuk yang kepepet Salah. Untuk orang yang darurat dulu tuh, Oke. perang, bencana alam. Nah itu aslinya ya. aslinya. Oke. Makanya dibikin makanan sarden cheese dalam pot kaleng. Ya, buncis atau kacangan itu dulu tuh begitu kan dimasukin kaleng. Iya. Nah itu untuk ini. Tapi kita kan sekarang enggak.
karena terbentur waktu darurat ya, Aha. darurat waktu kan. Iya. Nah, jadi laku tuh makanan instan. Nah, Padahal nggak seperti itu. iya. Tujuannya adalah untuk kalau pas lagi kita lagi susah, lagi Mhm. pengen apa ya, lalu kondisinya nggak bagus kan, Baru jadi tolong tuh ya di apa namanya, dibatasi ininya. Terus Iya. juga tadi yang saya sampaikan juga kayak misalnya telur, Mhm. ayam itu nggak boleh digoreng-goreng lagi. Oke, Kalau nggak salah paling nggak jadi mahal juga ya. betul. Katanya kalau pakai microwave dipanasin nggak apa-apa. Nah nggak semua orang bisa beli microwave ya. Benar. Nah, jadi Iya. yang benar sih di makanan itu di awalnya memang sesuaikan dengan kebutuhan, jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan dibuang kan nggak Oke. makan. Ya habis makan sekali dan gitu aja. Nah, Ya. itu jadi dari pencegahan. Nah, Ya, sebelum sama kita olahraga. lanjut nih dok ya. Oh iya. Sebelum kita lanjut nih, buat anda karena penasaran sekali nih buat teman-teman, pastikan anda tentu bisa stay tune ya, karena masih ada beberapa info menarik, info safety yang bakal hadir ke ruang dengar anda. Jadi pastikan anda tentu bisa stay tune di rancangan acara kita HD Persada. Nggak mau ya? Sembilan 97.3 Persada FM, kita masih di HD Persada dan masih ngebahas terkait tumor atau benjolan yang ada di bawah rahang atau di rahang kita nih Persada listeners ya. Banyak yang sudah dibahas sama dokter Ico tadi, sampai pada akhirnya ke hal-hal yang harus dihindari atau pencegahannya seperti apa, Iya, iya. supaya nantinya kita paling tidak sebelum melakukan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu itu kita bisa berpikir agak sedikit panjang gitu ya dok ya. Iya. Mau makan mie instan harus berpikir lebih panjang lagi gitu loh. Yes. Sayang gitu tuh. Sepanjang mie-nya gitu ya. Nah, panjang mie sepanjang mie-nya. Oke, jadi pencegahannya seperti apa lagi nih dok? Baik, tadi sekilas sudah saya ini kan ya, sampaikan ya pada listeners tadi ya, sekilas gitu ya, tapi sebenarnya bisa saya rampungkan ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan untuk penyakit, terutama tumor di rahang itu bisa banyak tuh benjolan-benjolan ya. Benjolannya itu bisa ringan, bisa berat. Ya. Nah kalau ringan tadi kan sudah diceritain, kebanyakan karena infeksi. Oke. Tapi infeksi pun bisa jadi berat kalau tidak ditangani dengan cepat atau penanganannya tidak benar. Iya. Contoh tadi jerawat, ceritain kan ya, di sekitar rahang nih kan suka nih ada jerawat nih nongol-nongol, todok, akhirnya jadi bisul, abses gitu ya. Nah ya bengkaknya kan ngeri juga, harus dikeluarin anaknya. Tindakannya. Jadi pencegahannya apa? Jaga kebersihan, ya, hindari tindakan-tindakan yang tidak perlu, yang berbahaya, yang membahayakan, baik dari posisi tubuh kita ya, terutama di bagian kulit, mulai dari kulit sampai ke bagian dalam. Nah, kalau bagian dalam itu benjolan biasanya kita jaga kebersihan mulut kita gitu ya. Kalau bisa ya tadi kebersihan mulut sikat gigi minimal 2 kali, atau kalau bisa setelah makan kita kumur-kumur sikat gigi juga, itu lebih bagus lagi. Iya. Karena apa? Dengan menjaga hygiene mulut kita jadi bersih, dan kemungkinan kuman-kuman, virus, jamur itu tidak bisa nginep di apartemen gigi kita. Nah, Kalau karena sudah nginep di situ, dia merasa jadi warga negara situ. Nah, repotnya nanti bisa bikin penyakit yang tadi saya sebut. Oke. Mulai dari infeksi di sekitar gigi, bolong, keropos, infeksi, kemudian jadi abses jadi bengkak kelenjar di bawah rahang tadi ya. Iya. Nah, kemudian apa? Bisa jadi ke kelenjar mulut tadi
jadi radang parotis tadi ya, Iya. penyakit kelenjar radang kelenjar liur. Nah, bisa juga sariawan karena makannya terlalu pedas, asam, habis panas dingin langsung gitu kan, menggigil jadi bibirnya ya. Sariawan. Nah, kalau udah sariawan nanti udah pasti masuk kumannya ya, bengkak lagi kelenjar kita bentuknya. Seperti itu. Nah, terus juga makanan-makanan ya. Nah, sebelum nyampe ke makanan, kita juga harus bisa menghindari supaya tidak tertular penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi. Kayak tadi TBC ya, kalau misalkan ada daerah yang agak kumuh-kumuh atau apa, pakai masker. Kotor kena debu, pakai masker supaya nggak ada terkontaminasi masuk ke dalam paru-paru kita. Karena apa? Bisa juga menyebabkan tadi pembesaran kelenjar akibat infeksi. Iya. Nah, terus kalau ada benjolan sekecil apapun cepat berobat. Jangan dipijit-pijit. Ingat ya, semua benjolan nggak boleh ditekan-tekan atau apa, direbut sendiri gitu. Karena apa? Makin memperlebar, makin besar, makin membahayakan nantinya. Nah, terus yang berikutnya adalah konsumsi makanan-makanan yang sifatnya murni alami ya. Hindari makanan-makanan yang instan ya, yang banyak mengandung perasa buatan ya. Terus apalagi pengawet, apalagi pewarna buatan gitu ya. Nah, terus juga menyimpan makanan-makanan yang lama. Itu bisa menyebabkan tumor perusahaan kalau kita makan terlalu lama ya. Nah, batasannya berapa sih? Ya kayak rendang ya jangan lebih dari sebulan. Kalau sudah itu habis di freezer gitu ya. ya. Kalau kita pikir ya jangan koret, kata orang Sunda ya. Apa itu? Koret tuh pelit, Oh. ngirit. Oke. Iya kan? Iya, Makan iya. ditaruh disimpan nih. Nah, itu juga dilihat makanan apa namanya yang frozen food ya. Frozen food betul. Itu juga harus dilihat batasan-batasannya gitu. Jangan udah mau deket-deket expired dimakan. Baru. Dibuang yang bener mah. Iya. Atau dimakan ya pas waktu awalnya gitu ya, jangan ditimbun. Anda nanti bisa dimarahin pemerintah nimbun makanan. Ya, dosa juga lah kan. Oknum lagi ya. Bercanda. Nah, jadi ya makanan-makanan tadi yang frozen itu juga harus diwaspadai, bukan ini ya. Kalau mau dikonsumsi ya sekali dua kali boleh lah, jangan tiap hari. Kesian nanti tubuhnya jadi kaget, bisa itu timbul yang tumor lagi ya. Ya, terus olahraga cukup supaya jantungnya bagus. Apalagi kebiasaan merokok tadi ya. Sorry nih, udut men. Saya mohon maaf nih ya. Untuk uduters ya, bukannya menyinggung perasaan nih ya. Ya hampura bener lah gitu ya. Sempurane kata gitu, sempurane. Jadi bukan apa-apa ya. Ya memang yang dilakukan itu sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan. Sekali lagi saya bukan mau apa, tapi mengingatkan. Ya kalau untuk kesehatan kan boleh dong ya, dokter, orang lain bukan dokter aja boleh ngingetin gitu ya. Nah, jadi oke ya. Yang jelas itu yang saya sampaikan tadi itu pencegahannya. Nah, kemudian kalau sudah ada gejala-gejala lain, jalannya cepatlah ke klinik atau ke dokter untuk bisa ditindaklanjuti. Jangan dibiarin dulu ya. Ya, kalaupun memang ada juga yang jinak, nggak apa-apa sih dibiarin. Nah, contohnya orang ya, ini bukan di rahang nih, kelenjar gondok, itu bisa bertahun-tahun nggak apa-apa. Cuma kan jadi merana ya orangnya ya, kegedean, ininya kayak pelikan gitu, pelikan pun gede. Kalau badan aja susah, ini tambah lagi benjolan ya. Nah, terus kalau tadi saya udah cerita tentang kelenjarnya, kan ada lagi tuh tadi ya, tulang ya, bisa kena benjolan juga. Nah, benjolan pada tulang itu biasanya ada pengapuran. Nah, pengapuran itu ya biasanya ada abnormalitas dari pertumbuhan tulang. Itu bisa tuh terjadi di rahang ya, penumpukan kalsiumnya terlalu berlebihan. Hiperkalsimia namanya. Nah, itu kalau ada kayak gitu ya itu urusannya orang ortopedi lah yang ngurusin tulang dibedah tuh, dibuang tuh gitu ya halusnya. Nah, terus apa namanya, ada juga infeksi di tulang. Osteomielitis juga itu bisa menyebabkan
bukan bengkak sih, karena dia abses ya, nongol jaringan tulangnya itu karena numpuk. Selain itu juga bisa namanya tumor ganas di tulang rahang, ya itu namanya osteosarkoma ya, Iya. atau fibroblastik apa gitu ya, itu yang sifatnya di jaringan ikat gitu tulang itu dia kan ada tulang rawan itu agak gede juga itu gendul. Nah itu ya penanganannya lain lagi, harus diperiksa secara khusus tadi tuh, harus dibawa ke ahli tumor ya untuk dilihat apakah ini ganas atau jinak. Dan jinak pun tetap ditangani, nggak boleh enggak, karena kan nanti bisa jadi ganas gitu. Nah, jadi itu persada listener ya, kita harus mewaspadai walaupun sekecil apapun ya. Kali itu Mas Rian. Baik dokter, terima kasih bahasan kita dari yang sangat ringan sekali ya, dari benjolan geraham yang akhirnya menuju ke tumor yang begitu very ganas gitu ya dok ya, yang memang harus benar-benar kita pahami lebih dalam lagi mungkin ya. Jadi Anda dipastikan mudah-mudahan juga tetap bisa antisipasi supaya nanti hal-hal tersebut yang sudah dijelaskan sama dokter tidak bisa terjadi pada diri kita Ya, gitu loh. mudah-mudahan tidak. Nah, baik dokter Ica, terima kasih kehadirannya Sama-sama, di Hadi Persada. Mudah-mudahan pekan depan bisa hadir kembali ya. Ya. Oke, sangat dirindukan sama Persada listeners. Untuk makhluk astral yang manis sekali ini, Iya, depannya A, depannya A. Itu nama aslinya atau belakangnya A. inisial? Oke, sekali lagi terima kasih dokter, semangat pagi. Selamat pagi Bang Rian dan Aura. Terima Oke. kasih ya, Ya. persada listener sekalian ya, tetap selamat, tetap sehat, dan patuhi segala peraturan dan prosedur kerja serta prokesnya ya. Oke, Ini siap. kan katanya ini lagi naik-naik lagi kata kita, Nah. si COVID ya, kita ikutin saja lah ya. Yap. Kita kan sudah vaksin segala macam, dan jangan lupa berdoa. Satu lagi nih, jangan lupa bahagia ya. Ya, oke, harus itu ya. Terima kasih sekali lagi, dan kita segera tuntasin rancang acara kita Hadi Persada Healthy Discuss Persada FM untuk edisi kali ini. Saya Eko sampai 8 Rian Wardana pamit dari ruang dengar Anda. Utamakan safety sebagai gaya hidup kita dan tetap semangat Pagi. Semangat pagi.